ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang banyak disukai oleh rakyat karena dia hampir sama cara sikapnya dengan Pak Jokowi, itu katanya, dan punya prestasi di Jawa Tengah, disukai oleh masyarakat, dicintai oleh rakyat, katanya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Saat itu, karena apa? Begitu menjadi presiden, labelnya, apapun partainya, dia harus meninggalkan label itu karena kepentingan rakyat jauh lebih penting di atas segala-galanya. Ada Anies Baswedan yang didukung oleh khilafah PKS HTI. Pasti dia akan memakai politik agama, jual-jual agama, isu PKI. Jadi siap-siap ya, tahun 2024 nanti Anies Baswedan itu akan tetap memakai isu agama, isu PKI untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kemajuan, kesejahteraan rakyat Indonesia ada di tangan calon pemimpin tahun 2024 nanti. Makanya kita jangan salah memilih pemimpin kita. Kita juga harus cerdas melihat calon-calon pemimpin yang bermunculan namanya. Saat ini udah menari-nari di media sosial dan berlomba-lomba saling menjatuhkan atau mencari muka atau pencitraan, yaitu cuma pencitraan. Terkadang yang dilakukan juga pencitraan, gitu ya. Nyai akan menerawang beberapa nama-nama ini, tapi sekali lagi Nyai punya pilihan sendiri di hati Nyai. Tapi Nyai nggak boleh ngasih tahu sekarang, gitu loh. Tapi ada tulisannya di hati Nyai di sini nih namanya, ya kan? Kenapa? Satu, calon pemimpin Capres nanti, calon pemimpin negara Republik Indonesia nanti, pengganti Pak Jokowi itu harus sama kinerjanya dengan Pak Jokowi, harus sama visi misinya dengan Pak Jokowi, harus sama pribadi dan sikapnya, begitu mementingkan dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Dan satu, sederhana, merakyat dan sederhana. Jangan cari calon pemimpin yang terlalu elitis. Ya, jangan yang nggak mau capek, yang nggak mau kepanasan gitu loh. Sedangkan rakyat Indonesia ini butuh pemimpin yang dekat sama mereka seperti Pak Jokowi. Ya, jangan tinggalkanlah cara-cara lama seperti Susilo Bambang Yudhoyono, hanya melihat rakyat dari jauh tapi tidak mau mendekat dengan rakyatnya. Tapi beda dengan Pak Jokowi, begitu dekat dengan rakyatnya. Makanya calon pemimpin nanti harus sama dengan Pak Jokowi. Bukan kamuflase, bukan pencitraan, harus dari hati dekat sama rakyatnya. Ya, menerawang siapa calon presiden tahun 2024 nanti. Ya, kelihatannya, ciri-cirinya pasti didukung oleh partai, lalu disukai oleh masyarakat, elektabilitasnya teruji, kinerjanya teruji, prestasinya teruji. Dan satu hal yang penting, calon presiden negara Republik Indonesia harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Ingat itu. Karena apa? Begitu menjadi presiden, labelnya, apapun partainya, dia harus meninggalkan label itu karena kepentingan rakyat jauh lebih penting di atas segala-galanya. Kemajuan, kesejahteraan rakyat Indonesia di tangan calon pemimpin tahun 2024 nanti. Makanya kita jangan salah memilih pemimpin. Kita juga harus cerdas melihat calon-calon pemimpin yang bermunculan namanya saat ini. Udah menari-nari di media sosial dan berlomba-lomba saling menjatuhkan atau mencari muka atau pencitraan. Ya, itu cuma pencitraan. Terkadang yang dilakukan juga pencitraan gitu ya. Karena tumben menjelang pas pilpres ini barulah pada baik-baik semua kepada masyarakat, pada ramah semua, pada perhatian. Kalau enggak ya enggak, cuek-cuek aja, ya kan? Karena tumben menjelang pas pilpres ini barulah pada baik-baik semua kepada masyarakat, pada ramah semua, pada perhatian semua. Kalau enggak ya enggak cocok aja kan? Ada Anies Baswedan yang didukung oleh khilafah PKS HTI. Pasti dia akan memakai politik agama, jual-jual agama, isu-isu agama, isu PKS. Jadi siap-siap ya, tahun 2024 nanti Anies Baswedan itu akan tetap memakai isu agama.
untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Lalu muncul lagi nama ketum ingusan AHY. Itu kan karena memang si Pepo ya udah galau pengen anaknya menjadi wakil presiden atau presiden. Tapi sekali lagi itu nggak masuk hitungan lah sebenarnya itu. Lalu muncul lagi namanya Muldoko, ketua KSP. Itu juga belum, mantan Panglima TNI juga belum lihat aura-aura kepemimpinan di muka-muka mereka. Karena apa? Yang digantikan ini adalah sosok rakyat yang merakyat sekali, susah. Ya. Jadi tetap di hati Nyai ini satu nama ini masih muncul, masih ada di hati Nyai, gitu loh. Ya, jujur aja, Nyai ini kan berjuang untuk negara, untuk rakyat. Ya, tentunya akan membela kepentingan rakyat dan negara. Makanya Nyai menghimbau kepada teman-teman saudaranya semuanya, cerdaslah dalam memilih calon pemimpin dan presiden. Karena beberapa nama yang Nyai sebut ini ya belum teruji kinerjanya, prestasinya, visi misinya, gitu loh. Penerawangan Nyai ada beberapa nama yang muncul. Salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima. Ada Anies Baswedan yang didukung oleh Khilafah PKS HTI. Pasti dia akan memakai politik agama, jual-jual agama, isu PKI. Jadi siap-siap ya, tahun 2024 nanti Anies Baswedan itu akan tetap memakai isu agama, isu PKI untuk menjatuhkan lawan politiknya. Tapi sekali lagi Nyai katakan, kemungkinan Anies Baswedan sebelum tahun 2024 akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tentang beberapa kasus-kasus korupsi yang ada di DKI. Kedua, nama yang muncul ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang banyak disukai oleh rakyat karena dia hampir sama cara sikapnya dengan Pak Jokowi, itu katanya, dan punya prestasi di Jawa Tengah, disukai oleh masyarakat, dicintai oleh rakyat, katanya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Lalu muncul lagi nama Puan Maharani, ya kan, Ketua DPR RI. Nah, jujur aja kalau Mbak Puan belum teruji memimpin sebuah wilayah, hanya saat ini menjadi Ketua DPR RI. Ya, itu beda. Wilayah, memimpin wilayah dengan memimpin sebuah lembaga itu beda banget. Ya kan? Karena lembaga itu kan sudah terstruktur semuanya. Kalau masyarakat, bermacam ragam keluhan masyarakat, apakah bisa dihadapi? Tuh, jadi gak gampang ya untuk jadi pemimpin. Muncul lagi nama Erick Thohir, Menteri BUMN. Juga belum ada prestasinya ya, Erick Thohir ya, belum ada. Tapi saat ini tim-tim suksesnya sudah mulai bergerak nih, Erick Thohir ya. Ya biasalah, kalau menjelang gini kan semua pada baik sekali lagi. Karena yang akan digantikan sosok Jokowi. Jokowi wae mas, Jokowi wae. Aku ra apa-apa. Nah itu kan agak berat. Karena yang digantikan sosok Jokowi, bukan kalau dulu yang digantikan model-modelnya si rezim gagal SBY sih masih banyak calon-calon yang gaya-gaya elitis ya kan, yang nggak mau capek, yang hanya bisa nunjuk-nunjuk menterinya kerja, anak buahnya kerja. Tapi yang kayak Pak Jokowi ini langka, nyari pemimpin seperti Pak Jokowi ini langka, ya kan? Makanya Nyai punya calon di hati Nyai ini, masih Nyai simpan di hati Nyai. Dan hanya Nyai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Semoga dia dipilih kembali oleh rakyat. Yang kedua, ada nama yang muncul, ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang banyak disukai oleh rakyat karena dia hampir sama cara sikapnya dengan Pak Jokowi. Itu katanya, dan punya prestasi di Jawa Tengah, disukai oleh masyarakat, dicintai oleh rakyat, katanya, sebagai Gubernur Jawa Tengah. Lalu muncul lagi nih nama Puan Maharani. Nah, jujur aja kalau Mbak Puan belum teruji memimpin sebuah wilayah. Hanya berat ini menjadi Ketua DPR RI
yaitu beda wilayah memimpin, wilayah dengan memimpin sebuah lembaga. Itu beda banget ya, kan karena lembaga itu kan sudah terstruktur